بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adhana subulal hidayah wa akhrajana min subulil jahiliyah wa huwa alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Muhammadin ibni Abdillah المبعوث بالدين القويم ومنهاج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما بالمتقين أما بعد. أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال في سورة المزمل: أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة, teman-teman, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah SWT selalu merahmati kita semua, memberkahi seluruh aktivitas, memberkahi seluruh kehidupan dan rezeki kita. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita berjumpa, kembali kita bertatap muka melalui online, melalui via Zoom. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu Allah Subhanahu wa taala berkahi ya kehidupannya. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, pada malam hari ini ya insyaallah kita akan kembali melanjutkan belajar kita, yaitu belajar tahsin dan juga materi ilmu tajwid. Insyaallah kita akan membahas pada malam hari ini adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kalau dalam bahasa Arab namanya sifatun ghairu mutadadah, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan yang bisa dia, misalkan ada perbedaan di dalamnya. Mutadadah itu artinya sesuatu yang saling beradu, ya, beradu. Apa itu? Misalkan dingin dengan panas, gitu ya. Kemudian pendek dengan tinggi, besar dengan kecil, gemuk dengan kurus, itu mutadadah. Nah, ketika ada kata ghairu mutadadah berarti sifat yang tidak memiliki lawan. Ya, sifat yang tidak memiliki lawan ini ya adalah sifat yang disebut juga dengan sifat zaidah, sifat yang ditambahkan pada huruf tersebut. Aslul huruf ya memiliki ya 5 sifat yang disebut dengan sifat zatiyah, sifat yang ada pada huruf tersebut. Pembahasan ini telah kita bahas pada pertemuan kita ya kemarin ya. Kita membahas ya sifat yang memiliki lawan. Ada hamas dengan lawannya jahr, ada syiddah dengan lawannya rakhawah, kemudian ada sifat isti'la dengan lawannya istifal, kemudian ada itbaq dengan lawannya infitah, dan ada rakhawa dan ada idlaq ya dengan lawannya ismat. Nah, sifat-sifat ini adalah sifat zatiyah yang ada pada huruf tersebut dan tidak bisa kita keluarkan ya, yang tidak bisa kita buang sifatnya. Misalkan sifat tebal ya, kemudian sifat tipis, kemudian sifat menekan ya, kemudian sifat yang tidak dialirkan suaranya pada huruf tersebut, misalkan dalam keadaan sukun seperti huruf ja,
huruf ja atau huruf jim ketika dalam keadaan sukun, ya, mati dia, ya, mati. Nah, kemudian rupanya jim dari 5 sifat ini, ya, jim contohnya dia memiliki sifat jahar, kemudian dia memiliki sifat syiddah, kemudian dia memiliki sifat istifal, kemudian memiliki sifat infitah, kemudian dia memiliki sifat, ya, ismat. Nah, dari 5 sifat ini apakah sudah sempurna sifatnya? Tidak. Ya, ditambahkan lagi sifatnya. Itulah yang disebut dengan sifat zaidah, yaitu sifat, ya, yang tidak memiliki lawan. Apa itu? Nah, kita akan bahas, ya, insyaallah pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Nah, pada pembahasan kita pada malam hari ini, ya, saya akan sebutkan abiyat nazam syair yang ditulis oleh Syekhul Islam fil Qiraah, yaitu Ibnul Jazari. Beliau mengatakan, safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashishi nudadan istatil. Nah, inilah sifat-sifat yang disebut dengan sifat ghairu mutadadah, sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan bahas pertama kali pada malam hari ini, yaitu sifat yang pertama, ya, yaitu sifat safir, ya. Kedua adalah sifat qalqalah, ketiga ada lin, keempat inhirab, kelima ada takrir, kemudian keenam ada tafashi, dan yang ketujuh ada al-istitalah. Kita akan bahas, ya, pada malam hari ini sifat yang pertama, yaitu sifat safir. Ya, safir, ya, diartikan juga safir ini adalah sesuatu yang menyerupai, ya, menyerupai desis, ya, desiran suara hewan. Nah, makanya safir menurut bahasa, ya, menurut bahasa adalah suara yang menyerupai suara hewan, ya, atau unggas atau juga burung, ya, unggas atau burung, ya. Kemudian adapun secara istilah, ya, safir ini adalah suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Jadi ujung lidahnya sini, teman-teman, ya, ujung lidahnya sini, ya, ujung kepala lidah sini, ya, ujung kepala lidah dengan gigi seri. Jadi gigi seri apa di situ? Ya, gigi seri bawah. Ya, jadi ada gigi seri bawah kan diapit dengan 2 gigi di sini, ya. Jadi gigi seri atas, gigi seri bawah. Nah, suaranya yang mengalir desirannya itu berada di sini. Ketika ini lidah, jadi suaranya ngalir di sini, ya, ngalir sini. Nah, inilah disebut dengan, ya, safir. Yang kita ambil bukanlah secara bahasanya, tapi secara istilahnya, ya, yaitu suara, ya, tambahan yang keluar, ya, di antara gigi dan juga lidah sini, ya. Jadi ada suara sini. Ya, saya akan contohkan, ya, dengan hurufnya. Huruf safir sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jazari, safiruha sadun wa zayun sinu. Jadi, ya, safiruha sad, ya, sa, gitu, ya, za, sa. Jadi suaranya, ya, bagi teman-teman mungkin yang memakai earphone, ya, atau headset, ya, insyaallah lebih jelas suaranya, ya. Jadi, ya, lidah saya, giginya, jadi ada di sini. Suaranya ngalir di sini. So, za, sa, nah, gitu, ya. Jadi so, za, sa. Jadi yang mengalir, ingat, suara, ya, bukan napas. Jadi apa? Suara. Nanti ada pengecualian di situ, ya, nanti ada perbandingan antara safir dengan hamas. Insyaallah nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi, ya,
Sifat sofir ini adalah sifat yang sering sekali terjadi kekurangan ya dalam mengucapkannya, ya ditambahkan. Contohnya ya dalam Al-Qur'an ya kita bisa dapati idza zulzilatil kurang ya, za jangan za gitu ya. Ada suara yang berada di dalam mulut. So baru dikeluarkan. So, sa, za, so, sa, gitu ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi demikian ya, za. Kemudian sa ya. Sa ini juga sering sekali tidak keluar. Ya, sa. Bismillah, keluarkan ya. Dia memiliki sifat hamas, dia juga memiliki sifat sofir, jadi lebih banyak yang dikeluarkan. Nafasnya keluar, suaranya demikian juga keluar. Ya, sedangkan huruf za tadi ya dia hanya mengeluarkan suara tanpa mengeluarkan nafas. Ya, sering sekali terjadi kesalahan ya dalam surah An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa khalaqnakum azwaja. Nariknya dia keluar nafasnya, ini salah ya. Wa khalaqnakum azwaja, dikeluarkan nafasnya, ini salah. Yang benar bagaimana? Ditaruh di dalam suaranya. Wa khalaqnakum azwaja, jangan dikeluarkan, ini salah. Karena zai tidak memiliki sifat yang disebut dengan sifat hamas ya. Nanti kita akan bahas untuk membedakan antara sofir ya dan juga hamas. Baik. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini perbandingan. Ada yang bertanya bagaimana membandingkan ya antara sofir dengan hamas ya, dan ini adalah kesalahan yang sering sekali kita terjatuh ya, bahkan kita tidak sengaja ya bisa terjatuh kesalahan ini, terutama di huruf za ya. Nah, perbedaan yang pertama adalah perbedaan sifat sofir dengan hamas adalah desiran nafasnya yang lebih kuat dibandingkan dengan hamas yang sekedar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Jadi misalkan hamas ini sudah pernah kita bahas ya. Sifat hamas ini nanti kita akan bahas ya lebih detailnya insyaallah di poin yang ketiga perbandingannya. Jadi poin yang kedua adalah sofir diberikan ya saat hurufnya berharokat ataupun dalam keadaan bersukun. Jadi misalkan so ya dalam keadaan berharokat ya, mil sal jadi dikeluarkan ya. Misalkan sa-nya sa'ala keluar gitu ya. Ataupun dia dalam keadaan sukun ya, mim mahis ya, mustaqim sa itu ya. Jadi mau dalam keadaan berharokat atau dalam keadaan sukun dikeluarkan. Nah, kemudian poin yang ketiga, hamas lebih terlihat atau terdengar sifatnya saat huruf tersebut dalam keadaan sukun. Jadi dalam keadaan sukun hurufnya itu ya lebih terlihat, lebih terdengar. Apanya? Suara nafas. Contohnya huruf fa ya.
Contohnya dalam huruf fa dalam surah An-Nasr, ya. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lebih ringan. Afwaja. Itu ya. Contohnya lagi dalam ya huruf ha, contohnya dalam basmalah, ya kita bacakan Bismillahirrahman tidak dikeluarkan dengan banyak, nggak boleh ya. Rahmanirrahim. Huruf ta, tabbat yada gitu ya, tidak boleh tabbat yada banyak dikeluarkan, tidak, dia hanya sekedar apa, dikeluarkan suaranya, nafasnya ini bukan suara, dikeluarkan nafasnya ini ya dengan ringan. Itulah hamas. Nah, kita akan masuk ya perbedaan so, sa ya dan juga zai. Nah, za, nah ini yang sering sekali terjadi kesalahan. Ketika dia dalam keadaan sukun, dia tidak dikeluarkan nafasnya. Ya, dia hanya dikeluarkan apanya? Desisnya saja. Desisnya. Desis apa itu? Desis ya suara yang berada di dalam mulutnya. Zzz, ya menyerupai suara lebah. Za, azza, za, azza, za. Wa khalaqnakum azwaja wa uzlifatil jannah wa uzlifatil tidak dikeluarkan nafasnya. Ya, demikianlah perbedaan antara sofir dan juga hamas ya. Kemudian yang terakhir ya pembahasan kita adalah mengenai dengan makhrajnya. Kadang-kala kita lupa di manakah letak makhraj ya huruf-huruf tersebut. Baik, kita akan bahas. Yang pertama adalah ya ditinjau dari makhrajnya, maka so, za dan sa ya berada di ujung kepala lidah. Sini ujung kepala lidahnya. Jadi lebih banyak di sini. Kalau sini namanya torful lisan. Kalau ini namanya ra'sul lisan. Bagian semuanya antara torfu dengan ra'su disebut dengan adnal lisan. Ya. Sini ya. Ini torf, ini ra's. Ya, disitulah tempat keluarnya huruf. Ya, di kepala lidah ya menempel gusi gigi seri bawah sehingga suaranya mengalir di antara gigi. Jadi suaranya mengalir. Contohnya, ditaruh lidahnya ke bawahin. Nah, so. Jadi mulutnya nggak boleh so maju ya, tidak boleh. Suaranya aja yang menebal. So, sa, za, gitu ya. So, sa, za, gitu aja. Z, so, sa, za. Taib huruf so dibaca menebal karena suara dan pangkal lidahnya naik ya. So. Sedangkan za dengan sa ya dibacanya menipis. Sa, za. Kenapa? Karena pangkal lidahnya turun. Inilah yang disebut dengan sifat isti'la dan juga sifat istifal ya, sifat tebal dan juga sifat tipis. Taib. Demikianlah pembelajaran kita pada malam hari ini ya. Sepertinya sudah habis slide-nya ya. Taib. Nah, jadi pembahasan kita pada malam hari ini sudah selesai, yaitu membahas tentang sofir. Ya, bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya seputar makharijul huruf ataupun seputar sifatul huruf, baik yang telah lalu ataupun yang saat ini kita telah bahas, tafadhol kalau memang ada yang mau ditanyakan dan masih belum mengerti dan belum paham, ya misalkan cara mengucapkannya, kemudian cara bagaimana membacanya dengan baik gitu kan, kadarnya seperti apa,
terutama ketika menggabungkan satu huruf dengan 5 sifat ya, kemudian ditambah lagi nih berarti ada 6 sifat. Za itu berarti ada 6 sifat ya. Ya za ya, dia memiliki sifat jahr, dia memiliki sifat rokhawah, dia memiliki sifat istifal, dia memiliki sifat infitah, dia memiliki sifat ismat, dan yang terakhir dia memiliki sifat sofir. Jadi satu huruf ya di sini ya kita dapati memiliki 6 sifat, tapi minimalnya 5 sifat, dan yang paling banyaknya adalah 7 sifat. Nanti ya insya Allah kita akan bahas ya sifat huruf yang memiliki 7 sifat. Huruf apa itu? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, jadi inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Setelah ini saya akan berikan jeda beberapa saat. Kita akan lanjutkan surah Al-Alaq insya Allah. Baik, ya saya akan berikan jeda terlebih dahulu. Ya, billahi taufiq hidayah. Ya, aku lupa lihat dan fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.